Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami janjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu janjikan kepadamu? Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa di akhirat nanti ada obrolan, ada pembicaraan yang terjadi antara dua golongan, yaitu golongan penghuni surga dan penghuni neraka. Ketika para penghuni surga sudah mendapatkan nikmat-nikmatnya dan mereka sudah merasakan kebahagiaan-kebahagiaan di surga, maka kemudian mereka ingat orang-orang yang tidak bersama mereka dan mereka masuk ke dalam neraka. Coba ikhwah rahimakumullah ya. Orang-orang yang masuk neraka itu hidupnya itu penuh dengan kesombongan. Hidupnya penuh dengan keegoisan. Diingatkan tidak mau hidup sebebas mungkin tanpa aturan. Itu umumnya kayak gitu. Penduduk neraka itu ketika di dunia itu sok-sokan lah bahasanya ya. Sok-sokan. Mereka menyangka cara hidup mereka itu akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Misal orang-orang yang menyembah selain Allah. Orang-orang yang menyembah makhluk-makhluknya Allah. Kalau diingatkan, makin keras mereka penentangannya. Maka di dalam Al-Quran sampai dikatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kamu kasih peringatan atau tidak, sama saja. Mereka tidak akan beriman.
Karena sudah ditutup rapat hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendapatkan hidayah. Orang-orang kafir yang menyembah matahari, menyembah api, ya, menyembah dewa-dewa, itu mereka begitu bangganya dengan keyakinan mereka, dengan perilaku hidup mereka di dunia ini. Apalagi ketika orang itu sudah dikasih istidraj oleh Allah dengan limpahan nikmat yang banyak, supaya mereka tidak mau beriman. Wah, ini kami nyembah matahari tapi kami duitnya banyak, bisnisnya banyak. Coba kalau kita lihat orang-orang kaya di Indonesia ini kan rata-rata mereka orang-orang kalau enggak penyembah matahari, ya, penyembah kayu salib, penyembah Nabi Isa. Jadi yang disembah adalah para makhluknya Allah SWT. Mereka begitu berbangganya, begitu bahagianya dengan keyakinan mereka. Mereka yakin dengan itu akan menghantarkan kesuksesan di akhirat. Demikian juga orang-orang yang menyekutukan Allah. Ketika diingatkan, wah ngeyelnya luar biasa. Ya, dikatakan mereka supaya apa? Tidak menyekutukan Allah, jangan menyembah kuburan, jangan menyembah keris, jangan menyekutukan Allah dengan wali-wali yang sudah meninggal, dan para kiai, para syekh, para habib, ya, yang sudah meninggal. Marah dan mereka merasa mereka berada di dalam kebenaran, sehingga di akhirat nanti mungkin orang-orang penduduk surga itu gemes, apa ya bukan benci ya, gemes apa bahasanya, mungkin gemes saja, cuma penasaran aja, sehingga kemudian mereka bertanya kepada penduduk neraka. Nada ini memanggil, berarti memanggil itu dari jarak jauh. Wallah alam bentuknya seperti apa. Kalau sekarang kan kita ada WhatsApp, apa nanti di akhirat tuh pakai apa video call apa kayak aku nggak tahu ya. Mungkin di zaman itu nggak kebayang loh ya, zaman ketika turunnya Al-Quran ini, wanaja itu bagaimana penduduk surga memanggil penduduk neraka. Padahal posisi antara keduanya kan jauh. Mungkin, tapi namanya orang beriman ya, imannya aja ayat. Ya kalau sekarang sudah terbukti ya, bagaimana sekarang orang memanggil jarak ribuan kilometer pun bisa dengan telepon kan gitu. Dengan HP. Ya, di akhirat nanti lebih bisa lagi. Jarak yang jauh tapi orang bisa memanggil. Wanada, menyerulah atau memanggillah ashabul jannah, para penduduk surga. Ashaban nar kepada penduduk neraka. Ashaba maf'ul bih, ya. Yang pertama ashabul pakai bul jannah karena dia fa'il. Ashaban nar pakai ba, pakai fathah karena dia maf'ul bih, objek harus dimansubkan. Angkat wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami sudah dapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami. Jadi orang-orang penduduk surga ini ya dikit-dikit sedikit pamer gitu ya pada penduduk neraka, atau menginfo. Ini loh kami udah dapatkan nih, Allah ngejanjikan ada sungai-sungai di bawah surga. Ini kan dapatin, ada buah-buah, ada bidadari, ada kenikmatan istana-istana, surga semua indah-indah nih. Ya mungkin yang kalian dulu melecehkan kami, yang kalian dulu merendahkan kami, yang kalian dulu bilang kami ngapusi, ya. Ya orang-orang muslim itu kan dihina-hina terus sama orang-orang kafir di dunia ini. Dan mereka itu millatun wahidatun itu loh. Anehnya itu orang-orang kafir itu berbagai macam agamanya, tapi semua sepakat memusuhi Islam. Gitu. Karena memang disebutkan mereka itu millah wahidah, satu ajaran. Yahudi memusuhi Islam, Nasrani memusuhi Islam, Konghucu memusuhi Islam, Hindu, Buddha banyak memusuhi Islam dengan bahasa-bahasa yang jelek-jelek, ya, mengatakan banyak halulah, banyak menghayal lah, ini itu, ya. Merugikan harta.
Nah, terus kemudian nanti di akhirat dibalas lah mereka itu ya. Ini kami dapatin nih gitu. Yang kami yakini di dunia, kami susah payah sholat, kami susah puasa, kami sedekah, kami ini itu. Ini Allah sudah ngasih betul nih kepada kami. Ya. Angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Bahasanya lagi haqqan, betul-betul, serius ya. Haqqan dan sungguh-sungguh. Sungguh betul-betul kami dapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kalian sudah dapat enggak ancaman dari Rabbmu? Ancaman dari Allah, apa yang Allah janjikan kepada kalian. Betul enggak? Nih. Maksudnya ketika Allah dulu sudah ngancam kepada kalian, kalau minum khamr akan begini, kalau zina akan begini, kalau mencuri akan begini, kalau melakukan kesyirikan begini, durhaka orang tua. Kalian dapatkan enggak? Supaya apa? Supaya mereka itu tidak merasa dibohongin ya oleh orang-orang Islam, oleh orang-orang yang menyeru berdakwah kepada mereka. Maka apa jawaban mereka? Singkat, padat, qalu na'am. Iya ya. Qalu na'am. Atau betul ya? Iya betul. Apa yang dulu sudah Allah ancam kepada kami, apa yang Allah sudah janjikan kepada kami berupa siksa-siksa ketika kami melakukan dosa ya. Kami sudah dapatkan balasannya di neraka ini. Maka ikhwan rahimakumullah, ini adalah mungkin obrolan yang paling menyayat hati ya kaum orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Mereka adanya hanya nyesal dan nyesal. Mereka hanya adanya adalah ya sedih dan sedih. Ya. Karena dulu sudah diingatkan, karena dulu sudah disampaikan bahwa berbuat baik akan mendatangkan manfaat yaitu ke dalam surganya Allah, sementara berbuat jahat akan masuk ke dalam neraka. Sudah faham mereka. Yang enggak faham gimana? Allah ampuni itu. Di dalam Al-Quran kan Allah hanya ngukum orang yang tahu betul bahwa perbuatan itu salah. Kalau enggak ngerti, rufi al-qalam. Artinya pena itu enggak ditulis. Misal orang gila. Atau orang nggak sengaja, atau orang nggak ngerti hukum, atau orang yang tidak sampai dakwah kepada dia, hidup tinggal di tengah hutan, jauh dari, pokoknya nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti Nabi, nggak ngerti Islam, apa di dalam hutan. Nah itu orang-orang seperti itu kan nggak ngerti hukum tuh. Itu nasibnya seperti apa? Itu Allah Maha Rahmat, nggak ngerti. Yang jelas Allah tidak akan mendolimi mereka. Demikian juga orang yang betul-betul nggak ngerti kalau itu suatu kekufuran misalnya. Namun di zaman ini kalau orang nggak ngerti, bersengaja tidak ngerti, nah itu berdosa. Kenapa? Sarana untuk ngerti, sarana untuk menuntut ilmu itu sekarang mudah. Ya. Ada misalnya orang mencuri, ya dia nggak ngerti hukumnya nih, saya mencuri nggak ngerti hukumnya nih, nggak ngerti dalilnya. Ya itu kebangetan. Ya, kebangetan. Karena Allah SWT berikan kita bukan hanya Al-Quran dan hadis, tapi Allah juga berikan kita akal sehat. Semua orang mengerti bahwa apa yang diharamkan Allah itu menurut akal itu pasti buruk. Apa yang diperintahkan oleh Allah menurut akal yang sehat itu pasti baik. Sehingga orang-orang zaman sekarang kalau sampai tidak ngerti hukum itu kebangetan. Makanya tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Tapi kalau betul-betul dia nggak ngerti betul, ya betul-betul nggak ngerti hukumnya, sehingga dia melakukan itu tanpa sengaja, maka dia tidak dihukum oleh Allah. Jadi betul-betul yang masuk neraka itu orang yang sadar betul, sebagaimana obrolan ini, sadar betul bahwa dia berbuat jahat ketika di dunia. Sehingga dia sadar ketika masuk neraka itu, oh iya ya ini akibat dari perbuatan saya dulu. Qalu na'am. Sehingga di akhir ayat, malaikat berkata, fa'adzana mu'adzinun. Allah di sini menyebut malaikat dengan kata mu'adzin. Ya. Fa'adzana mu'adzinun bainahum. Maka Allah izinkan ada seorang mu'adzin. Muadzin dalam ayat ini maknanya adalah
malaikat. Kalau muadzin di dunia ini namanya orang adzan. Karena sama-sama fungsinya yaitu menyeru. Fa'adzana muadzinun bainahum. Allah izinkan seorang muadzin yaitu malaikat antara mereka. Bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Orang yang menganiaya diri sendiri, orang yang merugikan diri sendiri, itu orang-orang yang zalim. Yang masuk ke dalam neraka adalah orang-orang yang zalim. Zalim pada dirinya, zalim kepada sesama, zalim kepada Allah dengan tidak menyembahnya, ya. Ini adalah orang-orang yang memang pantas dimasukkan ke dalam neraka. Artinya orang jahat. Sehingga ikhwan rahimakumullah, jangan sampai ya kita ini berbuat dolim. Ya, sekecil apapun perbuatan dolim itu fatal akibatnya. Ya, fatal akibatnya. Jangan sampai kita ini menganiaya diri kita sendiri. Udah tahu itu perbuatan dosa, kita lakukan. Apalagi kepada orang lain. Udah tahu itu perbuatan yang mengganggu, kita sengaja lakukan. Tidak boleh. Ada tawan misalnya sedang tidur, dikagetin. Ya, dengan niatan memang pengen ganggu. Nah, atau di belakang pintu ngagetin, tidak boleh. Dolim itu ya. Ada ayam misalnya terus dikurung sampai mati. Dolim. Bahkan sekecil apapun. Ada pohon ya, dia punya daun. Ya, daun memang dia butuhkan untuk ya menangkap apa? Ya, sinar matahari supaya dia bisa hidup gitu kan. Terus kita sobek, kita ambil, tidak boleh. Sekecil itu perbuatan dolim harus kita hindari. Kecuali memang dibutuhkan. Ya, misalnya kita ngambil pohon ini kita kasih kambing atau apa. Tapi kalau sedang ganggu, rusak, tidak boleh. Apalagi pohon pisang nih. Paling banyak apa? Teraniaya di Riyadul Quran. Pohon pisang nih. Santri ya. Tidak boleh kita tusuk pakai besi, kita pukul, kita tendang-tendang. Dia seandainya bisa ngomong itu teriak-teriak. Ya, ini berkat perbuatan zalim sekecil apapun itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah berbuat zalim, dan tentu yang dimaksud dalam ayat ini kezaliman yang paling parah adalah berupa kekufuran ya, yang dimaksud sebagaimana dalam ayat yang lain, innasyirka ladzulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Semoga Allah SWT memasukkan kita semua bersama dengan orang tua kita, bersama dengan keluarga kita ke dalam surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.